Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus. Mari masuk dalam persekutuan ibadah, memuliakan Allah dengan bernyanyi, berdoa, dan mengenyangkan diri dengan firman Tuhan. Pemberitaan firman saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Ekber Parasian Sihombing STH Emin. Ungkapan situasi. Saat keluarga kita berkumpul, ada cerita yang berulang dan kenangan kita berjalan cepat. Malam akhir tahun 2020 kemarin, sejenak kita tenggelam dalam keharuan, bahkan terbawa tidur dengan beragam angan. Saat ini akan ada episode dan drama baru yang akan kita hadapi. Dan kita belum tahu tentang hari esok. Tapi tahun baru, hidup baru selalu berisi tentang kasih sayang Allah bagi dunia. Umat Tuhan, mari berdiri menyambut kehadiran Allah melalui firman-Nya. Gita Bakti 201, Cakrawala dan Malaikat. Sidang jemaat, kita tahbiskan ibadah kita pagi ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua
masuk pada doa dan harapan baru. Adalah anugerah Allah ketika kita masih ada di sini. Perkenaannya lah yang membuat kita melewati tahun 2020. Dan penyertaannya juga yang menjaga kita semua di hari baru, di tahun baru. Mari membaharui janji kasih Allah bagi kita dengan takut akan Tuhan. Kita maknai perjumpaan dengan Allah yang adalah terang. Allah adalah terang, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Roh Kristus kiranya memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita tekun melakukan kehendak Allah dalam kehidupan sehari-hari dan di seluruh dunia. Sidang jemaat, sebelum kita sama-sama mendengar firman dan memotivasi diri di dalamnya, kita mendengar dahulu kesaksian pujian dari Pelkat PA dengan judul Hai Siarkan di Gunung. Hai siarkan di gunung, dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Waktu kau berjalan, panjang ombaknya, angkat dari angin, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian sorga gembira menggelegar. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya
kita satu dalam doa aplikasi, kita berdoa. Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Yesus, kami sungguh berterima kasih atas semua berkat, sukacita, damai sejahtera yang Kau berikan bagi kami, karena Engkau memberi hadiah bagi kami untuk menikmati suasana tahun baru. Kami bersyukur karena semuanya itu adalah berkat anugerah-Mu yang sungguh-sungguh luar biasa bagi kami. Dalam ungkapan syukur itulah Tuhan, kami mau mendengar firman, dan biarlah Engkau mendasari kehidupan kami, sukacita kami ini dengan firman-Mu, sehingga kami sama-sama dimotivasi melakukan apa yang Engkau kehendaki bagi kami. Berbicara ya Bapa, kami siap mendengar dan melakukan titah-Mu. Amin. Umat Tuhan, mari kita berdiri untuk menyambut pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Sembahlah Dia selama-lamanya. Amin, amin, amin. Pembacaan Alkitab diambil dari 2 Tawarik 29 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11 yang menyatakan, Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ia mendatangkan para imam dan orang Lewi, dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Katanya kepada mereka, "Dengarlah, hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan, Allah nenek moyangmu. Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus, karena nenek moyang kita telah berubah setia. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allah kita. Telah meninggalkannya, mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita. Mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah orang Israel di tempat kudus. Sehingga murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem. Ia membuat mereka menjadi kengerian, kedahsyatan, dan sasaran suitan seperti yang kamu lihat dengan matamu sendiri. Karena hal itulah nenek moyang kita tewas oleh pedang, dan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kita beserta istri-istri kita menjadi tawanan. Sekarang aku bermaksud mengingat perjanjian dengan Tuhan, Allah Israel, supaya murkanya yang menyala-nyala itu undur daripada kita. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani Dia.
untuk menyelenggarakan kebaikan dan membakar korban baginya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Silakan duduk. Selamat tahun baru. Semoga tahun baru ini Bapak Ibu dan Saudara kita mendapatkan sukacita, damai sejahtera di hadapan Allah. Apa kabar? Kita berharap kita semua bersemangat meskipun kita masih berada bersama-sama dengan pandemi COVID-19 yang menyusahkan kita. Tetapi yang perlu kita pahami adalah kita masih toh diberi kehidupan oleh Tuhan kita hingga saat ini. Kalau di Cina sudah 1 tahun sebenarnya, tetapi kalau di Indonesia masih kurang 3 bulan lagi pengalaman kita bersama dengan COVID ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini kita memasuki tahun baru dan diinformasikan bagi kita tentang suasana baru. Karena itu diberikan judul untuk teks kita ini, Tahun Baru, Hidup Baru. Apa yang perlu kita pahami Bapak, Ibu, dan Saudara dalam teks ini? Pertama begini, kita coba lihat dulu situasi kondisi yang terjadi pada waktu itu. Kitab 2 Tawahri ini Bapak, Ibu, dan Saudara, ini ditulis ketika orang-orang sisa Yahudi atau kembali dari pembuangan di Babilonia. Mereka mendapatkan situasi yang sangat-sangat diharapkan untuk membuat mereka maju. Itulah sebabnya mereka dikembalikan ke tanah warisan mereka. Apa yang terjadi Bapak, Ibu, dan Saudara? Ternyata ketika mereka masuk di daerah kampung halaman Yerusalem, ternyata mereka mendapatkan segala sesuatu yang tidak begitu baik. Nah, kitab ini mau mengatakan begini, ngapain kita bicara-bicara soal-soal sisi gelap? Sudahlah, tidak usah bicara soal Israel yang dulu gelap, yang dulu tidak taat. Sekarang mari kita bicara soal pembaharuan. Kira-kira itu maksudnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, pembaharuan itu dimulai oleh Hizkia. Hizkia pada waktu itu adalah anak kandung dari Raja Ahaz. Raja Ahaz baru mati dan kemudian digantikan oleh Hizkia. Siapa Raja Ahaz? Bapak, Ibu, kalau baca kitab dari Yesaya, Raja Ahaz itu adalah Raja Israel yang ternyata tegar tengkuk dan tidak taat pada ungkapan Tuhan melalui Yesaya. Justru melalui Nabi Yesaya lah kita melihat atau kita mengenal bahwa Ahaz menolak ketika Allah melalui Yesaya mengatakan jangan percaya pada Mesir. Tetapi dia tetap percaya kepada Mesir dan akibatnya hancur. Nah, kitab ini mau memberikan sisi baik dari keturunan Daud, yaitu Hizkia. Hizkia tahu ketika ia melihat ayahnya banyak hal yang tidak benar dilakukan oleh ayahnya. Dan dalam situasi itu Hizkia ingin melakukan perubahan. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, ini yang harus kita pahami. Ayah boleh saja jahat, tapi anak belum tentu sama jahatnya dengan ayahnya. Itulah yang mau diungkapkan Hizkia. Ketika kita membaca
dari teks yang diungkapkan dari kitab ini, maka kita bisa melihat dari ayatnya yang pertama itu, Hizkia masih muda. Dia menjadi raja dalam usia 25 tahun. Bapak Ibu dan Saudara, usia 25 tahun memang usia yang cukup muda. Beberapa informasi kalau kita baca dari mass media kita, kemarin terpilih untuk menjadi wali kota itu usianya di bawah 35 tahun. Ada 5 wali kota di Indonesia. 2 orang diantaranya adalah 1 orang adalah anak kandung dari presiden kita, itu di Solo, menjadi wali kota Solo. 1 lagi menantunya menjadi wali kota di Sumatera Utara. Dan itu memberikan penjelasan bahwa sah-sah saja itu dilakukan, dan karena itu memang menurut informasi tidak ada campur tangan presiden di situ. Tetapi mereka berjuang sesuai dengan kemampuan masing-masing dan akhirnya berhasil menjadi seorang wali kota di daerah masing-masing. Sah-sah saja Bapak Ibu dan Saudara. Sama halnya dengan Hizkia. Dalam usia muda ia sudah menjadi raja. Tetapi ini yang menarik, meskipun ia menjadi raja yang muda, ia tidak sombong. Ia mempelajari segala sesuatu sehingga ia tidak langsung mengambil langkah untuk mengambil pekerjaan imam. Ia mengumpulkan dulu para imam itu. Lalu kemudian ia melakukan pemanggilan serta mengatakan, Anda harus melakukan perubahan. Pertama, kuduskan dirimu. Kedua, kuduskan tentang rumah Allah ini. Kenapa Bapak Ibu dan Saudara? Menurut Hizkia, Allah sangat-sangat marah dengan keturunan Israel. Bisa kita baca dari ayat 4 sampai 8. Sangat-sangat marah. Kenapa? Kalau kita baca dari ayat 4 sampai 8 itu, sungguh-sungguh mereka melakukan sesuatu yang tidak Allah kehendaki. Bahkan para imam di ayat 7, mereka menutup pintu Tuhan dan membelakanginya, lalu kemudian memadamkan segala pelita. Mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban. Ayat 7, wah itu sungguh-sungguh luar biasa keras. Akibatnya menurut Hizkia ayat 9, karena itu nenek moyangnya penuh ditimpa dengan masalah-masalah tertentu, anak laki-laki dan lain sebagainya, justru berada dalam situasi sangat-sangat berat, bahkan tertawan. Karena itu dalam ayat 11 dikatakan oleh Hizkia, Aku mau mengikat perjanjian baru antara umat Allah dengan Tuhan. Hizkia inginkan sesuatu perubahan yang baru. Tujuannya apa? Ayat 10, supaya amarah Tuhan jangan surut, dan kemudian ia melakukan segala sesuatu pembaruan sesuai dengan apa yang asli. Bapak Ibu dan Saudara, yang menarik adalah di tengah-tengah situasi yang pada waktu itu paceklik tentang kebenaran, tetapi Hizkia mau melakukan perubahan. Apa hasilnya? Memang tidak mudah Bapak Ibu. Ya, samalah seperti Ahok dan Jokowi ketika berusaha untuk mengubah negara ini menjadi negara yang lebih baik. Hasilnya apa? Kita dengar sendiri toh, bahwa politik kita tetap memanas, bahkan segala sesuatu mulailah dikait-kaitkan dengan sono sini dan lain sebagainya, macam-macam. Kenapa? Karena ketika mau merubah segala sesuatu sesuai dengan konteks yang benar, maka banyak orang merasa dirugikan di situ. Itulah sebabnya setiap perubahan pasti akan mendapatkan tantangan. Tetapi menarik bahwa Hizkia tidak mau merubah itu. Ia mau mengatakan secara serius bahwa saya harus mengubahnya dengan resiko apapun. Berani berbuat benar. Maka itulah yang mau diungkapkan Hizkia dalam mempertaruhkan kerajaannya dan dalam mempertaruhkan firman Tuhan yang diberikan kepadanya.
Sekali lagi, kekotoran manusia menurut Hizkia harus diubah, bukan disingkirkan, tetapi diubah pelan-pelan sehingga akhirnya mereka mengerti bahwa Tuhan menginginkan pertobatan yang serius bagi diri mereka. Bapak Ibu dan saudara, kesimpulan itulah yang harus kita pahami ketika kita menginjak, diizinkan Tuhan untuk memulai tahun baru 2021 ini. Kita semua bersyukur karena tanpa Tuhan kita semua tidak akan bisa hidup di tahun ini. Tetapi Tuhan memberi kesempatan pada kita. Perhatikan apa yang diungkapkan oleh Hizkia dalam ayatnya yang ke-11. Saya baca ulang untuk kita. Anak-anak, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Kalau mau diungkapkan dengan kita, mau mengatakan ini, anak-anak sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu diizinkan Tuhan untuk hidup hari ini. Jadi Anda dan saya ditugaskan untuk menyelenggarakan kebaktian. Kebaktian apapun. Ini pesan khusus dari Hizkia. Bapak Ibu, mari kita sambut ini. Artinya Bapak Ibu dan saudara, mari kita tinggalkan segala sesuatu yang tidak baik di tahun 2020. Mari kita perbaiki di tahun 2021 ini. Ingat bahwa pesan ini bukan pesan yang sifatnya kuno, tapi pesan ini adalah pesan abadi dan kita harus melakukannya. Contoh kita harus kita perbaiki. Masih ingatkah kita tentang dua pejabat negara di era Jokowi untuk bulan November dan Desember ini yang harus dipenjara dan dicopot? Itu menunjukkan bahwa memang harus ada pembaharuan. Bapak Ibu dan saudara, kalau pejabat negara dibaharui, bagaimana dengan pejabat gereja? Ya, pejabat gereja pun harus dibaharui. Dia harus lebih memahami, dia harus lebih mengerti apa yang menjadi tujuannya. Nah, mungkin ini kita perlu perbaiki Bapak Ibu dan saudara. Apa salah satunya? Salah satunya rasio yang kita gunakan untuk memilih presbiter kita adalah 10:5 atau 2:10 sebenarnya, bukan 10:5, 2:10. Gunakan itu, pakai itu. Kalau tahun-tahun lalu kita malas pakai itu, sekarang harus pakai. Jangan lagi dianggap sebagai sesuatu yang hanya begitu-begitu saja. Tidak Bapak Ibu dan saudara. Jemaat kita memerlukan pembimbingan, pembinaan. Jangan biarkan segala sesuatu yang tidak baik. Untuk itu mari kita lakukan apa yang memang dikehendaki. Jadi kita bukan hanya menikmati kepejabatan kita saja, tapi kita harus memanfaatkan kepejabatan itu untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Umat kita harus mencontoh hidup dari pelayan-pelayannya. Ini yang harus menjadi sesuatu yang perlu kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Biarlah itu dapat dilakukan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan pelayanan kita di tahun-tahun yang baru ini. Bagaimana dengan jemaat? Tolonglah jemaat juga patuhi apa yang diungkapkan oleh presbitermu. Mereka dipilih bukan karena mereka mau, tapi mereka dipilih karena Tuhan yang menghendakinya. Oleh karena itu, taati mereka, karena mereka juga bertanggung jawab atas pemilihan mereka. Biarlah itu dapat dilakukan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita hari demi hari. Terpujilah Kristus. Amin.
Sidang jemaat, marilah kita sama-sama berdiri untuk mengungkapkan pengakuan iman rasuli di tengah-tengah keberadaan kita bersama-sama dengan seluruh umat percaya di muka bumi ini. Dengan mata terbuka, sikap sempurna, masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dalam Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan diturunkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Kita menaikkan syafaat-syafaat kita berdoa. Ya Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Yesus, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih atas bulan tahun baru yang Kau berikan bagi kami. Hari ini kami menginjak pada hari pertama di tahun rahmat-Mu 2021. Kami mensyukurnya Tuhan, karena kami mengerti tanpa Engkau kami tidak akan mampu mencapai hidup di tahun ini. Karena kami melihat sudah banyak keluarga, teman, orang lain di seluruh dunia, juga di Indonesia, bahwa mereka terpapar dan kemudian meninggalkan kami. Kami mengerti bahwa Engkau memilih kami dengan catatan supaya kami dapat melakukan perubahan-perubahan sebagai pejabat, perubahan-perubahan sebagai orang percaya, karena banyak berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, ampuni akan masa lalu kami yang kelam. Kami mau seperti kitab 2 Tawarikh ini, yang tidak mau memikirkan masalah-masalah gelap yang sudah lalu, tapi kami ingin membarui diri kami untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang baru sesuai dengan aturan dari pengajaran-Mu. Bina kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh dan serius. Kami mengerti ini tidak mudah bagi kami, tapi kami tahu Engkau adalah Allah kami satu-satunya yang sangat baik bagi kami. Beri kami hikmat Tuhan, supaya kami tidak terlanjur melakukan hal-hal yang keliru, tetapi kami melakukan hal-hal yang positif sesuai dengan kehendak-Mu. Karena dengan hikmat-Mu itulah kami bisa hidup. Kami teringat Tuhan akan arahan dari firman ini yang mengajak kami untuk melihat diri kami masing-masing. Kemudian kami berupaya untuk memperbaikinya dan kemudian mengambil rancangan baik di masa depan. Tuhan, bina kami, bahwa kami tahu masa lalu kami pahit, masa lalu kami gelap. Mungkin kami lebih buruk dari orang-orang Israel zaman dulu, tetapi setelah Engkau memberikan banyak yang baik dan Engkau memberikan harapan masa depan, maka itulah pula yang kami mau lakukan dalam hidup kami. Kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami. Kami melihat dunia sekitar kami, banyak kami yang berada dalam situasi kondisi sulit oleh karena dampak COVID-19 yang selalu masih ada di tengah-tengah sekitar kehidupan kami. Mereka yang menjadi tidak lagi bekerja, mereka yang menjadi sakit, mereka yang justru kehilangan dari salah satu anggota keluarga, mereka yang justru kesulitan untuk mencari hidup baru karena mereka di PHK dan lain sebagainya. Banyak hal Tuhan yang menjadi membuat kami sukar untuk melakukan kehidupan kami karena ekonomi yang sulit. Terjadi perceraian di mana-mana, terjadi cekcok di mana-mana, bahkan terjadi ancam-ancam di mana-mana. Ini situasi yang sangat menyulitkan bagi kami.
Kami tidak mampu berbuat apa-apa dalam hal ini. Tuhan mampu, yang memampukan kami selama ini. Berikan kami kekuatan, berikan kami juga kesanggupan untuk selalu berpikir positif atas segala sesuatu yang ada pada kami. Dan biarlah berkat-Mu yang Engkau berikan bagi kami dapat kami gunakan untuk selalu membuat harapan yang Engkau berikan bagi kami menjadi lebih nyata. Kami teringat Tuhan akan saudara-saudara kami yang saat ini terpapar sakit, baik yang ada di seluruh dunia maupun yang ada dalam warga jemaat kami. Tuhan, bantu mereka masing-masing dalam situasi kondisi yang dialami. Bersama-sama dengan keluarga, bersama-sama dengan tim medis, berkati Tuhan, supaya itu semua dapat memberikan kekuatan, keyakinan, dan terus percaya pada Tuhan dalam seluruh hidupnya. Kami tahu Tuhan, karena COVID-19 ini juga banyak di antara kami yang kadang-kadang justru beralih dari iman karena situasi-situasi tertentu dan kemudian beriman kepada hal yang lain. Ini juga menjadi tantangan bagi kami. Oleh karena itu, bagi kami yang tetap percaya kepadamu, yang tetap mau mengakui bahwa Engkau adalah Allah kami satu-satunya, beri kami keyakinan, beri kami kekuatan, dan beri kami ketegasan, supaya kami terus melakukan apa yang baik yang Engkau kehendaki bagi kami. Bersama-sama dengan seluruh warga jemaat dari pelkat-pelkat, Yapendik, para presbiter, warga jemaat, masing-masing kami punya berbagai macam pergumulan-pergumulan tertentu, baik organisasi maupun pribadi dan keluarga. Bantu kami Tuhan, supaya di tengah-tengah situasi pergumulan itu Tuhan memberi jalan keluar kami masing-masing. Karena kami yakin dan percaya bersama dengan Tuhan, hidup kami menjadi lebih baik dari sebelumnya. Bapa, kami teringat juga akan kehidupan kami, akan pelayanan kami masing-masing pribadi lepas pribadi. Tuhan bantu kami, baik kami dalam pergumulan, baik kami dalam sukacita, supaya semuanya itu terus kami kaitkan dengan berkat dan rahmat-Mu, sehingga kami terus melakukan apa yang Engkau kehendaki bagi kami. Biarlah hanya karena Engkau kami dapat melakukan seluruh kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat, sebelum kita masuk dalam pengucapan syukur, kita mendengar dahulu kesaksian pujian dari paduan suara Philadelphia dengan judul lagu Ku Mengucap Syukur. Ku mengucap syukur atas anugerah-Mu yang Kau berikan di hidupku setiap hari. Ku mengucap syukur atas kasih setia yang tiada terhenti.
Umat Tuhan, kita yang bersukacita menyambut tahun baru dengan semangat dan harapan baru, mari menyerahkan kehidupan baru dengan membawa ungkapan syukur kepada Allah. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sebelum memberi, mari bernyanyi dari kitab Bakti 340, Pada Jalan Kami Yang Berat. Pada jalan kami yang berat, amani utuh penaus tawi. Kami butuh kuat dan berkat, amani utuh penaus tawi. Bila damai sejahtera, amani utuh penaus tawi. Bila damai sejahtera, amani utuh penaus tawi. Umat Tuhan, mari berdiri dan berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah sumber dari segala yang baik dan keindahan dalam kehidupan kami. Kami yang dipelihara dan diberkati, mengucap syukur atas pemeliharaanmu. Tak sebanding dengan apa yang dapat kami berikan kepadamu, tapi kami membawa ketulusan hati dan kesenangan memberi. Biarlah pemberian ini berkenan bagimu Tuhan. Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi banyak orang, juga kami yang mengasihimu. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mohon perhatian sejenak untuk penyampaian ucapan syukur terima kasih pada ibadah sambut tahun baru ini. Majelis jemaat mengucap syukur kepada Tuhan seraya menyampaikan terima kasih kepada Pendeta Ekber Parasian Sihombing STA Emin KMJ GBIB Tugu yang telah melayani ibadah live streaming sambut tahun baru saat ini. Terima kasih Pak. Prokantor, organis, operator sound system, operator multimedia yang mendukung ibadah ini, dan seluruh warga jemaat yang mengikuti ibadah live streaming saat ini serta memberi persembahannya. Majelis Jemaat GBIB Tugu menyampaikan selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat, sampailah kita pada pengutusan di ibadah ini. Bapak, Ibu, dan saudara, kerap kita gagal menepati apa yang telah menjadi tekad, khususnya di awal tahun. Sebab ada keraguan, takut, atau tidak percaya untuk menggenapinya. Belajar dari Hizkia, kita akan memulai hari-hari di tahun anugerah Allah dengan takut akan Tuhan. Kita menguduskan diri dengan setia pada janjinya, kita percaya dan taat. Mari berdiri dan pergi dengan damai. Puji Tuhan, haleluya, amani utuh penaus tawi. Puji Tuhan, haleluya, amani utuh penaus tawi. Bila
Umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran pada Allah untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Benar adanya, amin, 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 ya benar adanya, amin. Kami Presbiter Jemaat GPP Tugu mengucapkan